Balik lagi di channel Setiawan C. Video kali ini saya akan mereview sebuah Toyota Altis. Oke, Toyota Altis Corolla sudah keluar pada zaman era 60-an. Jadi di Indonesia ada Corolla Betawi sebutannya, Corolla Veteran, Corolla DX, Corolla SE atau GL. Terus selanjutnya dia baru ke Twin Cam, Corolla Twin Cam, terus Great Corolla. Baru setelah itu All New Corolla. Terus baru keluar dia Corolla Altis yang modelnya masih agak-agak membulat ya. Nah, ini kita review yang generasi kedua si Corolla Altis yang sudah facelift dan sudah modelnya sudah lumayan modern. Ini kita bahas dari eksterior. Di bagian depan si Corolla Altis ini menurut saya lebih modern, lebih bagus daripada generasi yang pertama atau generasi yang sebelumnya. Dia masih mengadopsi mesin sama 1800 cc. Dia mempunyai transmisi yang manual sama otomatis 4 percepatan. Kalau yang generasi pertama juga sudah tergolong untuk interiornya sudah mewah karena dia golongan sedan yang tengah-tengah. Jadi dia nggak sedan kelas bawah tapi dia tengah-tengah. Kalau di atasnya kan bisa, kalau dari Toyota tuh dia pakai Toyota Camry. Jadi di atasnya dia Toyota Camry, di bawahnya Toyota Altis gitu. Seperti itu. Kita bahas dari bagian depan. Untuk lampu-lampu ya cukup bagus ya. Di modelnya dia udah lumayan menunjukkan garis-garis tegasnya daripada generasi sebelumnya yang mungkin masih agak-agak membulat, jadi lebih terkesan kemakan zaman. Kalau yang ini dia model udah seperti garis-garis tegasnya, jadi membuat dia tidak kemakan zaman. Lampunya dia udah pakai dia masih pakai reflektor biasa ya. Untuk lampu sen, lampu kota, high beam dan low beamnya masih pakai reflektor seperti ini. Cuman kalau pakai lampu reflektor tuh menurut saya dia lebih terang di malam hari seperti itu daripada memakai proyektor yang seperti Toyota Camry. Itu menurut saya kurang keterangan pada malam harinya seperti itu. Jadi untuk fog lamp juga dia masih halogen biasa. Terus untuk model dari grill depan dia simpel seperti ini, jadi kurang lebih sama yang generasi sebelumnya sudah cukup berbeda, jadi nggak terlalu membelat lah. Jadi untuk dimensi dari mobil ini pun juga cukup luas, jadi nggak terlalu sempit untuk di dalam, dan kalau masuk keluar gang sempit itu masih kompak lah, jadi sangat nyaman untuk dipakai atau dikendarain di perkotaan yang mungkin sempit atau gimana, itu masih nyaman. Terus dari kap mesin dia simpel seperti ini aja, nggak ada agen-agen apapun. Lebar dia seperti ini, terus rapi modelnya. Ini warna yang seperti ini dia warna yang menurut saya cukup langka ya. Jadi biasanya kan hitam atau silver, tapi ini warna-warna yang mungkin pada zamannya orang jarang suka. Cuman biasanya kalau mobil-mobil tahun udah mulai tua itu biasanya kalau sekarang malah justru banyak diburu atau dicari yang warna-warna langka seperti warna seperti ini atau keemas-emasan seperti itu. Biasanya sekarang malah menjadi warna rare, jadi warna langka. Oke, untuk Toyota Altis ini dia bermesin 1800 cc, transmisi otomatis 4 percepatan, jadi lebih smooth, lebih irit. Dia mempunyai tenaga sekitar 136 PS dan mempunyai torsi kurang lebih 174 Nm pada barunya, jadi cukup bertenaga dan cukup irit pada kelasnya.
Oke, untuk dari bagian eksterior samping, roda dia pakai ring 16 ya. Dia ada aslinya ring 16, jadi cukup besar untuk ukuran velgnya, dan dibalut ban Dunlop ukuran 205 per 55 ring 16. Jadi dia model palang garis-garis seperti ini, jadi menyesuaikan dengan konsep dari bodi ini biar lebih terlihat mewah. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan rivalnya mungkin Honda Civic atau apa, memang untuk sportiannya lebih kalah daripada si rivalnya itu. Cuman dia mengandalkan fitur elegan sama kemewahan. Dari samping dia spion, dari track udah ada lampu sen di samping, terus handle dia sudah model tarik seperti ini dari desain samping. Terus ada pelindung seperti ini. Ground clearance dia juga nggak terlalu rendah lah ya, cukup nyaman untuk lari di tol atau di jalanan agak bergelombang, dia masih cukup nyaman ya. Mungkin kalau terlalu rendah yang paling sering kena mungkin polisi tidur ini sih, mud flap dari roda ini. Untuk pengereman ya udah memakai cakram depan belakang, udah pada tahunnya udah cukup oke, udah sistem ABS, EBD, udah cukup modern lah untuk sistem pengeremannya. Terus dari samping kita lihat dari desain belakang juga, untuk lampu dia modelnya seperti ini ya, simple cuman mewah seperti Toyota Camry. Jadi dia simple tapi nggak terlalu kemakan zaman. Untuk tangki di sini juga dia terdapat penahan lumpur sama. Terus lampu dia masih kalau yang belakang dia untuk lampu sudah cukup modern, jadi dia udah seperti ini modelnya, tapi masih pakai halogen biasa di sini. Dan untuk Toyota Altis itu dia uniknya lampunya sini berwarna putih dan di sana enggak. Jadi memang dari generasi pertamanya pun memang didesain seperti ini. Nggak tahu mungkin alasannya apa, saya kurang paham. Mungkin kalau ada yang paham bisa komentar di kolom deskripsi. Oke, dari interior si Toyota Altis ini, menurut saya untuk desain dari layout dashboardnya seperti ini ya. Jadi kalau sama generasi yang pertama dia sudah berubah total menurut saya, karena yang generasi pertama tuh dia modelnya masih apa ya, udah belum begitu modern seperti sekarang. Walaupun ini modelnya juga kalau menurut saya nggak sporty banget, cuman dia mungkin mengutamakan keeleganan mobil inilah. Jadi modelnya two tone tapi dia udah soft touch seperti ini. Cuman sini dia untuk audio head unit pada tahun 2008an itu dia model seperti ini ya. Jadi belum ada MP3 apa flash disk, juga belum ada, dia masih pakai disk yang isinya dia 6 CD. Jadi di sini 6 CD, cuman ini dia udah bisa dikontrol dari setir, jadi cukup terkonek dengan setir, jadi cukup modern lah. Cuman ya memang belum ada USB dan lain sebagainya. Terus untuk kontrol AC juga dia di sini warnanya abu-abu, jadi senada dengan si dashboard ini. Nah kalau dashboard soft touch gini kelemahannya seperti ini ya, jadi dia rentan agak-agak terkelupas sedikit seperti ini, mungkin karena panas atau kena tangan seperti itu. Dan untuk kisi AC dia model standar seperti ini, cukup sesuai desain, bahasa desain si dashboard ini. Untuk dari setir dia sudah tilt steering sama teleskopik, jadi udah cukup nyaman pada zamannya. Jadi kita bisa mengatur posisi duduk kita lebih nyaman. Untuk kursi juga sudah reclining, sudah elektrik semua, jadi sudah cukup bagus lah pada tahun segitulah. Terus transmisi dia matic. Di sini konsolnya seperti ini ya. Mungkin sama Toyota Camry, untuk wooden panelnya ini sama warnanya, cuman mungkin beda desain lah. Terus ini dia juga terdapat 2 buah cup holder. Untuk parking brake-nya dia masih model tarik seperti ini. Kalau mungkin kakaknya atau apa Toyota Camry kan dia di kaki, kalau ini dia masih di sini.
Dan ini ada armrest, dia juga bahan soft touch. Terus bisa ada 2 tempat, jadi ada tempat penyimpanan kecil di atas sama di bawah yang cukup luas. Terus untuk fitur keselamatan sabuk, dia 3 titik, sudah bisa retract, naik turun, jadi cukup komplit untuk fiturnya. Terus untuk dari pegangan tangan sama pembuka pintu juga dia unik ya, modelnya seperti itu. Dan di pegangan tangannya juga udah dilapis kayu, seperti kayu wooden panel, jadi cukup membuat mewah aura mobil ini. Dan untuk dari pintunya juga dia yang atas ada berbahan lembut soft touch, walaupun yang bagian bawah dia masih hard plastik seperti itu. Untuk dari konsol box ruang penyimpanan cukup banyak ya, dari sini ada ruang penyimpanan cukup luas lah, bisa untuk naruh-naruh tempat, botol minuman air mineral kecil juga bisa. Terus yang di bawah juga ada, dan pembukanya udah soft opening ya, jadi lembut. Cuman ini masih biasa, kalau Toyota Camry sudah dilapis seperti gludru begitu, jadi lebih halus. Kalau ini masih seperti ini. Terus dia juga udah dual airbag dari sisi passenger, penumpang sama driver, jadi untuk fitur keselamatannya cukup sangat lengkap untuk pada tahun segitu. Terus ini dia transmisinya cukup halus, responsif, cuman mungkin kalau untuk tarikan putaran atas mungkin agak nggak begitu responsif ya. Dia responsif menurut saya, pakai dia tarikan putaran di putaran bawah, dia cukup lembut, halus juga. Dan menurut saya untuk visibilitasnya pun cukup luas, karena mungkin mobil ini juga nggak terlalu lebar, jadi cukup gesit seperti itu. Terus untuk sun visor pun dia sudah dilapis, dia udah ada kaca sama ada lampunya kanan kiri, jadi cukup oke lah untuk pada zamannya. Lampu tengah juga dia model seperti ini. Spion tengah dia udah bisa dimmer. Terus ini juga ada sensor sama untuk interval wiper ini, jadi dia bisa otomatis untuk menyalakan si wiper ini kalau hujan deras atau nggak begitu deras, dia otomatis bisa di setting otomatis seperti itu. Terus dari sisi depan dan grip di sisi penumpang juga sudah retract. Oke, nah terus untuk temperatur AC, tombol-tombol AC dia udah digital semua ya pada tahun sekian, jadi cukup nice lah. Terus ini ada sensor parkir, tombol sensor parkir di belakang seperti ini. Ini sebenarnya modelnya seperti kartu untuk menyimpan kartu, cuman ini dia dibuat untuk instrumen dari parkir sensor. Dan pengaturan AC juga sudah komplit, ada defogger belakang, modenya udah ada auto, kecepatan, sama sudah komplit lah, tombolnya juga rapi seperti itu. Oke, dari row kedua yang bagian yang mungkin sedan itu kenyamanannya di belakang, cuman kalau menurut saya di depan pun juga nyaman, di belakang juga nyaman. Untuk posisi rebahnya dia cukup lumayan rebah, ada headrest di sini, terus armrest juga terdapat di sini. Nah, ini juga terdapat 2 buah cup holder. Kalau yang tempat ini dia sama dengan Camry, jadi desainnya sama, ada wooden panelnya motif kayu, dan ada 2 buah cup holder yang sudah dilapisin di bagian bawah seperti busa-busa, jadi biar nggak goyang-goyang sama nggak terlalu berisik. Terus untuk seat belt juga dia ada 3 ya, jadi untuk penumpang tengah pun juga dapat sabuk pengaman. Terus untuk ruang kaki dia sangat lega, yang bawah bisa masuk ke dalam, jadi masih bisa cukup selonjoran lah. Terus untuk handle dia retract juga kanan kiri, lampu baca dia di sini, di belakang nggak ada. Jadi untuk ketinggian kepala, kalau untuk tinggi saya walaupun nggak tinggi banget, mungkin yang lebih tinggi mungkin nggak terlalu mentok ya, mas saya bisa agak nyandar sedikit seperti itu. Terus dari belakang untuk penyimpanan ada cup holder di bagian sisi pintu, mungkin untuk 1 buah botol mineral bisa di situ, kanan kirinya bisa dikasih untuk ruang penyimpanan
masih cukup lega lah. Terus di belakang ada side pocket, di sini juga bisa buat naruh tempat-tempat, kanan kiri asbak, tersedia asbak di belakang kecil cuman cukup oke. Jadi dia AC dari depan aja ya. Mungkin kalau Camry dia dapat di sini terdapat AC, kalau Corolla Altis dia nggak dapat. Terus ini juga ada oh ini enggak, ini cuma seperti ini, jadi cuma ada asbak. Untuk bagian belakang mungkin cukup ini aja, sama joknya dia orinya seperti ini ya, jadi sudah cukup oke. Warnanya pun cukup senada dengan warna bodi luar yang cerah, jadi dalam cerah, jadi terlihat lebih luas. Untuk ruang kaki, untuk kenyamanan duduk, suspensi pun masih nyaman mobil ini. Jadi mungkin kalau untuk yang sekarang secondnya mungkin di angka kisaran 110-an, mulai range gitulah, tergantung kondisi. Menurut saya masih worth it lah untuk sedan sekelas ini. Cukup nyaman, simple, irit, dan cc juga nggak terlalu besar, cukup oke. Untuk tampilan dari instrumen speedometer cukup sederhana tapi komplit dan terlihat jelas sekali. Jadi masih model analog semua, tombol-tombol maaf untuk pengaturan dari apa kita bisa melihat temperatur dan lain sebagainya komplit. Dia nyala, siang nyala, jadi terlihat jelas. Dan di sini juga untuk Corolla Altis dia ada leveling untuk lampu depan, jadi lampu depan cahayanya ketinggiannya bisa diatur lewat dalam, jadi lumayan fitur yang cukup membantu lah, seperti itu. Oke, dari ruang bagasi si Corolla Altis ini cukup luas ya, cukup luas dan dalam, jadi kita bisa membawa koper 2-3 itu masih masuk karena dia cukup luas dan dia sangat dalam. Maaf ini berantakan ya, jadi dia dalam, kita bisa lihat dalamnya luas sekali, bisa bawa apapun di sini. Untuk spare tire, ban serep dia di sini, dia ukuran banyak full size, jadi kelima-limanya dia sama, jadi bukan yang kaleng, jadi bagus. Dia full, sini langsung plat, sini ban serep sama toolkit, jadi cukup rapi dan simple untuk bawa barang koper atau apapun lebih banyak. Dan ini juga sudah dilapis karpet senada dengan si yang ada di ruang bagasi, jadi terlihat rapi sekali seperti ini. Dan dia juga ada sensor parkir belakang yang tadi kita sebutin di depan. Dia ada 2 buah titik sensor parkir untuk penanda di bagian belakang mobil. Oke, sekian mungkin cukup review dari saya.